Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Lukas pasal 20. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua, memasuki kerajaan surga. Kita mulai dari hati kita. Kita memasuki kerajaan surga, kita mulai dari hati kita, tidak melalui keagamaan, juga bukan dari kita dan juga segera berita, tapi dari hati kita. Kemarin kita melihat Lukas pasal 19, kerajaan surga di dalam perjalanan. Jangan kerajaan surga sedang berlangsung, jangan anggap apa sebagai pisang. Kita sebenarnya tidak memahami Yesus memberitakan apa tentang penglihatan dari kerajaan surga. Kita sangat sulit memahami dan melihat. Dan seperti sekarang ini juga kita terhadap kerajaan surga sangat sulit memahami. Tahu orang Yahudi juga dan orang Israel juga tidak memahami Yesus membicarakan tentang kerajaan surga. Sebenarnya terhadap kerajaan surga dalam keadaan Daud ini dan dunia ini, bangsa Israel bangkit dan meruntuhkan kerajaan Roma. Ini yang mereka harapkan, kerajaan surga yang mereka harapkan. Dan mereka yang percaya pada Tuhan Yesus juga mengharapkan Yesus melakukan ini, dan juga termasuk murid-muridnya Yesus. Dan di saat Yesus berkata dia akan disesat dan akan disalib dan juga mendapat penganiayaan dan 3 hari kemudian bangkit, dan murid-muridnya juga tidak memahaminya. Dan juga orang yang mengikuti saya tuh akan mengikut kayu salib dan akan mendapatkan kebangkitan. Mereka tidak memahami. Dan siapa yang mengasihi orang tuanya dan juga saudara-saudaranya tidaklah pantas menjadi murid-muridku, dan mereka juga tidak memahami. Dan ada orang berkata juga yang ingin mengikuti Yesus dan ingin pergi merayat yang baru meninggal dan baru mengikuti Yesus. Dan Yesus berkata orang mati adalah orang mati yang menguburkan, dan mereka pun juga tidak memahami. Dan ada orang berkata pada Yesus, kamu membantu saya menjadi hakim untuk menjadi pembagian warisan karena abang saya tidak baik pada saya. Dan Yesus, siapa yang mengutus saya menjadi hakim di atasmu? Dan mereka tidak memahami apa yang Yesus lakukan. Dan saat orang, dan seperti ini sepertinya kita memahami. Sebenarnya kita juga tidak memahami. Dan seperti Yesus katakan tentang apel, dan kita juga menerima arti dari pisang, ya. Sebenarnya kita lebih memahami dari yang itu. Tapi yang kita rasakan itu sepertinya apa, tapi sebenarnya tidak. Kita sebenarnya punya pemikiran kita sendiri yang kita pikirkan adalah untuk mendapatkan. Dan di dalam gereja sekarang ini begini keadaannya, dan juga dunia ini begini keadaannya. Di saya membahas Lukas pasal 20, Tuhan memberi pada saya itu kerajaan surga itu mesti melalui dari hati kita dulu. Di dalam
pasal 19 itu Lukas yang paling besar, ini yang terakhir. Yesus sampai di Yerusalem dan mati dan menentukan kerajaan surga. Pasal 19 tentang membicarakan tentang Sakyus. Dan Yesus berkata kepada Sakyus, keselamatan mengurapi keluargamu, karena hati Sakyus berubah. Yesus berkata kepada Sakyus, turunlah, saya ingin ke rumahmu. Dan orang berkata, kenapa orang ini menumpang ke rumah orang berdosa? Dan Yesus berkata, saya ingin tinggal di sini. Karena Sakyus ingin bertemu dengan Yesus. Karena ingin bertemu dengan Yesus, tidak mementingkan kedudukannya dan ingin datang melihat Yesus. Dan sekarang kita membeli perumpamaan, sekarang Yesus ada di Jordania, di Kaseng, itu orang terkaya di Hong Kong itu yang naik ke tiang lampu dan melihat Yesus, dan Yesus berkata pada di Kaseng, kayak saya ingin datang ke rumahmu. Dan Likasem berkata, separuh harta saya berikan pada orang miskin. Maka di Hong Kong tidak ada orang miskin lagi, dan tidak ada yang tidak diberikan ya. Dan di sini orang yang saya rampas hartanya akan saya kembalikan 4 kali lipat. Dan sini kita melihat tuh Sakyus berkata, saya memberikan kembali Akif. Dan yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Jadi kita melihat hati orang berubah adalah give away. Dulu adalah orang yang memeruk uangnya, seorang tuan yang memeruk uangnya, tapi sekarang membeli, give, memberikan away. Jadi tidak akan diambil kembali, semuanya diberikan keluar. Dan di Kaseng itu hatinya berubah, dan seperti juga Sakyus hatinya berubah. Dan Yesus berkata, hari ini keselamatan mengurapi kerajaan surga ini turun di dalam keluarga Sakyus karena hati Sakyus berubah. Mari kita melihat Yesus juga memberikan satu perumpamaan tentang 10 dinar ya kepada orang. Karena saat itu Yesus ada di Yeriko. Dan mereka merasa itu kerajaan surga akan langsung kelihatan. Dan mereka merasa tuh Israel akan ada kebangkitan. Dan dia merasa tuh kebangkitan di saat itu. Dan dia mulai. Maka Yesus memberikan satu perumpamaan ini. 10 dinar uang diberikan kepada 10 hambanya. Saya akan pergi ke negeri yang jauh, dan dia pergi meninggalkan tempat itu untuk ditobatkan sebagai raja. Dan di negara itu orang-orang itu membencinya, dan dia mengharapkan kepada 10 orang yang diberikan uang dinar ini, dan mereka melakukan pekerjaannya. Dan Yesus memberitakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini tentang bagaimana kerajaan surga di saat itu. Jadi Tuhan memberikan satu perumpamaan ini. Yesus memberi perumpamaan tuh orang lain yang membenci saya. Dan hati orang lain itu berubah, dan orang yang di sana itu tidak menerimanya dan membencinya. Dan
Dan 10 hamba ini melakukan apa? Tuannya tidak di sini, di dalam pergi suatu tempat yang jauh dan untuk mengubah hati orang dan ingin mendapatkan buah. Dan untuk mengubah hati orang, karena tuannya tidak ingin kembali, orang yang membencinya akan dibunuh semuanya. Kenapa Yesus hari ini belum kembali? Karena Yesus kembali kedua kalinya, banyak orang yang tidak terselamatkan. Dia ingin berpuluh juta orang terselamatkan, maka dia akan mencari keselamatan dan ingin hati orang berubah dan mempunyai harapan kepada gereja, kepada saudara-saudara semua dan kepada semua orang, dan juga memberikan satu hal dan supaya orang semuanya mendapatkan keselamatan. Orang-orang ini benci kepada Yesus. Dan kita juga akhirnya melihat Yesus menunggangi keledai dan masuk ke Yerusalem, dan dalam Tuhan Yesus Raja yang dimuliakan, dan banyak orang yang membencinya. Dan sampai kapan Yesus akan datang kedua kali? Dan semua orang tuh menyambutnya. Jadi seperti kita yang duduk di renungan pagi ini dan menyambut Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kita menyambutnya dengan kemuliaan. Maka Yesus masuk di dalam bait Allah dan dia menyucikan bait Allah. Dan kita melihat Raja pertama kali masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam bait Allah, yaitu Yerusalem ada satu tembok dan kerajaan bait suci Allah adalah tempat penyamun. Hati manusia adalah seperti penyamun. Tuhan ingin tinggal di hati kita. Tapi Yesus melihat bait suci ini, bait suci itu adalah hati kita. Bait suci ini bisa begini karena hati manusia adalah seperti penyamun, dan bait Allah adalah tempat untuk berdoa dan terhubung kepada Tuhan. Tapi kamu di sini melakukan satu penjualan dan kamu di sini berhubung dengan mamon, tapi tidak dengan hubung dengan Tuhan. Kerajaan bait suci Allah bisa begini karena hati manusia. Perjanjian lama tentang 10 perintah Tuhan, yaitu apel. Tapi di saat itu orang menerimanya adalah pisang. Jadi melakukan hal yang di luar itu, sebenarnya mereka tidak memahami 10 perintah Tuhan. Hati mereka hanya mengejar yang di luarnya dan juga keagamaan, yaitu agama manusia, yaitu tentang keberhasilan dari manusia. Jadi Yesus masuk ke bait Allah, dia jalan ke Yerusalem, dia melakukan apa? Ya, ini ada satu tembok, yaitu masuk di dalam bait Allah, itu tempat penyamun. Ia ingin menyucikannya, dan dia di situ mengambil keputusan. Kerajaan surga baru dimulai. Di dalam hati itu dikuduskan Tuhan dari hati. Dia melakukan hal ini sampai ke pasal 20. Hati itu bertanya kepadanya, kamu melakukan ini, kamu mempunyai kuasa dari mana? Kamu mengkuduskan
bait suci, dan dia imam mempunyai kekuasaan. Mereka melakukan sini jual beli, mereka tuh mempunyai kekuasaan. Jadi semua tempat dia mesti nyewa kepada imam-imam dan juga memberikan uang. Dan imam-imam tuh merasa tuh mereka tuh mempunyai kekuasaan, yaitu kekuasaan dari keagamaan. Dan Yesus tidak mempedulikan mereka. Dan mereka bertanya kepada Yesus, kamu dengan kuasa apa bisa melakukan ini? Dan di ayat kedua, dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dan Yesus balik bertanya kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, katakan padaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Dan kita sudah memahami kan jawabannya. Dan Yesus berkata, kamu tidak menjawab saya dan saya tidak akan menjawabmu. Sebenarnya Yesus berkata tidak menjawab mereka, tapi Yesus memberikan satu menjawab mereka. Jadi dari ayat 9 menjawab mereka, dan Yesus melakukan satu perumpamaan. Ada seorang pengusaha menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap anggur. Dan akhirnya dia menyuruh hambanya untuk menyerahkan penggarap-penggarap untuk menyerahkan bagian hasil dari kebun itu. Dan penggarap-penggarap itu memukul hambanya dan dengan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Dan hamba yang kedua dan pergi ambil hasil dari kebun. Dan penggarap-penggarap itu memukulnya juga dan juga mempermalukannya dia. Dan hamba yang ketiga juga disuruh untuk ambil, tapi juga dilukai mereka dan dilempar ke luar kebun. Dan tuh Yesus melakukan perumpamaan ini, yaitu hamba-hamba adalah nabi-nabi. Ya, kebun itu diibaratkan adalah Israel. Penggarap kembali itu yaitu adalah orang Farisi, orang yang mempunyai kuasa keagamaan, dan juga orang Sakyus, orang Saduki. Orang Saduki adalah orang Saduki yang mempunyai satu kebenaran. Sekarang orang Farisi sama orang Saduki itu ada dua kelompok orang. Yang satu yang memberontak kepada orang pemerintah Roma, yang Saduki. Orang Saduki itu yang mendukung pemerintah Roma, dan orang Farisi yang memberontak tentang pemerintah Roma. Dan mereka mempunyai kekuasaan. Dan mereka bertanya kepada Yesus, kekuasaan datang dari mana? Yesus dengan perumpamaan ini menjawab orang Farisi. Dan orang ketiga itu dipukul dan dilukai dan dilempar keluar kebun. Dan Yesus berkata mengutus anak-anaknya ya, tapi mereka juga dilukainya. Dan kebencian orang yang Tuhan yang mengutus itu, anaknya juga dibunuh. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini dan memberitakan tentang dirinya karena orang ingin membunuhnya. Ayat 16. Ayat 16, ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kepada ada orang lain. Orang yang mempunyai kekuasaan dari keagamaan, kekuasaannya sebenarnya yang Tuhan berikan pada kamu, tapi mereka mesti mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi Yesus berkata dia akan datang dan akan
menghukum mereka tentang itu. Orang itu bukan orang yang asli, karena orang yang asli itu benci kepadanya. Orang asli tidak ingin memberitakan hasilnya dan buahnya, dan benci kepada orang yang diutus dan memukulnya dan membunuhnya dan melukainya. Yang Yesus tujukan tentang kekuasaan yang punya keagamaan. Ayat 17. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Apa artinya? Arti yang saya dapat untuk memahami. Yesus ingin menyucikan hati orang. Dari pasal 19 sampai sekarang ini, Yesus ingin menyucikan hati orang, hati kamu dan juga hati saya. Kita masuk dalam kerajaan surga. Kita mesti menerima Yesus sebagai hati kamu yang satu batu penjuru. Dan jari batu bangunan ini untuk membangun. Orang Israel membangun rumah meletakkan satu batu. Maka semua arah dan juga membangun mesti mengikuti batu ini, bukannya mengikuti batu kedua dan ketiga dan keempat. Jadi mengikuti akan lebih baik. Dan seperti kita juga akan melakukan fotokopi dengan naskah yang asli yang pertama. Yang satu kamu fotokopi ada satu, ada yang dua. Jika kamu memakai fotokopi yang kedua, kamu memfotokopinya yang ketiga. Jika kamu memakai yang lain tuh akan fotokopi bertambah buram. Jadi mesti yang pertama itu kamu akan memfotokopi dan seterusnya akan lebih yang benar. Yesus ada di dalam hati kamu, batu yang pertama. Kamu ada roh, kamu ada tempat untuk Roh Kudus bertinggal. Yesus adalah dalam hati kamu, adalah dalam batu yang pertama di dalam hatimu. Jadi kita mengikuti Yesus, arahnya Yesus, kita jarang keluar. Jadi Yesus sampai di bait Allah itu kita menyucikan bait Allah. Dan orang bertanya pada Yesus, kekuasaanmu datang dari mana? Sebenarnya Yesus adalah Tuhan, ada anaknya Tuhan. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia dan ingin membunuhnya. Tapi mereka takut kepada orang banyak. Dan juga orang menyuruh orang untuk mencoba Yesus dan berkata kepadanya untuk memberikan pajak kepada kaisar boleh atau tidak. Dan berkata, kamu mempunyai kekuasaan untuk menyucikan bait Allah. Kamu sangat hebat. Kami salah. Dan saya memberikan satu pertanyaan kepada kamu. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini sadar jebakan. Dan jawaban Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi barang yang menjadi barang berikanlah kepada
kuasa kaisar, dan juga tentang barang yang kepada Allah itu berikan kepada barang yang menjadi milik Allah diberikanlah kembali kepada Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi kita rakyat kerajaan surga, kita yang wajib kita berikan kepada Tuhan, kita berikan pada Tuhan, dan yang menjadi kewajiban pemerintah dan kita berikan pada pemerintah. Jadi kita milik kerajaan surga, tidak usah memberikan pada pemerintah, tapi bukannya kita sudah memberikan kepada Tuhan dan tidak bisa orang memberikan pada pemerintah, karena kita tinggal di dalam dunia ini dan kita juga milik kerajaan surga. Jadi kita mesti melakukan kewajiban kita, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan kita masuk lagi ke tema yang besar yang kedua, ayat 27 sampai 47. Saya tadi berkata pas tema pertama 1 sampai 26 tentang tema itu. Hati warga kerajaan surga itu terhubung dengan Tuhan. Karena Yesus terhubung dengan Tuhan karena Yesus. Ini adalah rumah bait Allah, tempat untuk berdoa. Hati kita ada terhubung dengan Tuhan. Jadi hati ini berubah. Rakyat di dalam negeri itu membenci Tuhan, tapi rakyat kerajaan surga menyambut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kan hatinya ada hati tempat untuk berdoa. Mereka terhubung kepada Tuhan. Dan saya melihat tuh kenapa Yesus pertama kali masuk ke bait Allah tuh ingin menyucikannya. Jadi Yesus pas masuk tuh dengan marah, ya tidak bisa menahan emosinya, dan Yesus dengan sengaja ingin melakukan ini karena Yesus ingin hatimu terhubung dengan Tuhan, bukannya terhubung dengan mamon. Di tema kedua ayat 27 sampai 47, rakyat kerajaan surga karena ada Tuhan sekarang bangkit. Karena waktu yang tidak memadai, saya masih cepat ya. Orang Saduki yang tadi saya katakan, yang sangat mereka itu mendukung pemerintah Roma, dia masa mempunyai akal sehat dan bertanya pada Yesus, ada orang ya punya 7 saudara ya. Laki-laki yang satu menikah pada istrinya tapi tidak punya anak dan meninggal. Yang kedua itu juga ingin mendapatkan anaknya, dan yang kedua juga mengawininya, dan 7 saudaranya menikah padanya dan semuanya itu mati dan istrinya juga mati. Kamu bertanya apakah ada kebangkitan? Dan jika kamu berkatakan ada kebangkitan, jadi ke-7 saudara ini, jadi wanita ini menjadi istri siapa? Dan Yesus berkata kamu salah, dan terlalu memakai akal sehatnya. Dan ada kebangkitan. Dalam kebangkitan sebab dalam kebangkitan tidak ada yang menikah, sebab tidak dapat lagi orang mati sebagai mereka ada anak-anak mereka telah dibangkitkan. Jadi karena dalam dunia ini dan terjemahan ini ya, itu mendapatkan keselamatan ini, itu sebenarnya bukan, yaitu pantas mendapatkan dunia. Di dalam dunia bukannya tidak mendapatkannya, tapi mereka tuh
yaitu tidak seperti Saduki itu memberikan kasih. Mereka adanya satu sifatnya Tuhan memberikan kasih karunia atau yaitu adalah rakyat kerajaan surga, bukan rakyat yang diambil dari Mamon. Yaitu dia bukan orang mati, mereka orang yang hidup sebab di dalam dia semua hidup. Jadi mereka tidak menikah dan tidak menikahi, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu kebangkitan, itu selama-lamanya. Dan Yesus berkata, ia ayat 38 ya. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup. Allah ada orang hidup, bukan ada orang mati. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Dan di sini dikatakan sebab semua di hadapannya hidup. Di dalam terjemahan yang asli ya, oleh to him. Di dalam bahasa Inggris itu dan terjemahan Inggris itu tidak bisa dijawab. Jadi di sini berkata Tuhan di mana semua orang pun hidup. Jadi semua orang tuh olive hidup. To him. To him di dalam ini ya titik love, kalau tidak mengerti ya tidak apa-apa. Jadi perumpamaan saya melakukan ini. Jadi orang melakukan satu hal di dalam diri saya. Ini satu permasalahan yang berbeda. Jadi saya melakukan ini dalam diri saya ini dan juga satu permasalahan lagi. Jadi olive to him, saya melakukan satu hal di dalam atas diri saya sendiri. Jadi semua orang di dalam Tuhan itu juga melakukan. Jadi kebangkitan Tuhan meletakkan di dalam dirinya ada Tuhan. Karena ada Tuhan, karena adalah ya kerajaan surga, karena kerajaan surga maka dia bangkit. Jadi saya bangkit. Jadi nanti saya mati. Ya semua kamu melihat film itu seorang dari loncat ke dalam laut, itu pintu kematian, dia masih itu mati. Dia di dalam laut, di air juga masih tetap hidup. Dan dia melihat tuh setan tuh datang untuk ingin menangkapnya, menurut sampai menariknya ke neraka. Dan mendadakan ada di dalam air itu ada darah bom. Dan si Kristen ini merasa itu ada darahnya, tapi ini darahnya ada darah Kristus. Di saat darah itu keluar dan iblis mundur dan dia naik dan dia bangkit. Tuhan tidak meninggalkannya dia di dalam neraka. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang bangkit tidak ditaruh di neraka. Tuhan menariknya ke atas. Dan kita melihat di atas dia di dalam meroncat, dan kita melihat di dalam ada darah, dan kita melihat dia bertidur, dan dia dalam kebangkitan. Di dalam Tuhan setiap orang tuh bangkit. Kamu dan saya juga bangkit, dan juga Tuhan yang kekal. Jadi dalam Tuhan itu tidak menikah dan tidak dinikahkan. Kita setiap orang di hadapan Tuhan juga bangkit. Saudara-saudara semua kita
rakyat kerajaan surga kita bangkit. Amin. Kamu mempunyai kekuatan, kamu bersabar, kamu mempunyai satu keputusan yang milik Tuhan, bukannya memilih dunia ini. Kita di dalam dunia ini kita melalui satu banyak pemilihan. Setiap pemilihan kita satu banyak percobaannya, pergumulannya. Jadi kita tidak menjalan-jalannya Tuhan dan juga tidak jika kita berdoa, Tuhan akan membantu kita. Jadi hati kita tertuju pada Tuhan, dan Yesus datang sekali pertama untuk mengusah hati kita mulai dari hati kita akan mengambil atau memberi. Kita mesti taat, kita mesti merendahkan diri dan juga menjadi jalannya Tuhan, menjadi murid surga. 45 sampai 47 ke 3 ayat ini. Rakyat kerajaan surga tidak hanya melihat keadaan ini, tidak menjaga keagamaan, sebenarnya hatinya juga punya banyak keserakahan dan ingin dipuji orang. Hati-hati, orang Kristen ya jangan sampai terakhir. Terus kita dari kebangkitan ini kita sebenarnya mencelakakan kita. Kita mesti jalan-jalan yang penuh dengan rendahan diri. Dan kita tuh sini melihat banyak orang tidak jalan merendahkan diri ya, dan senang, dan juga ingin berdoa-doa yang panjang, lebar, dan merasa dirinya paling hebat. Rakyat kerajaan surga, hati kita mesti berubah supaya Yesus menjadi kamu batu yang pertama, penjuru yang pertama di hadapan Tuhan, terus dibangkitkan jalan ke jalan kerajaan surga. Dan juga berawas-awas tentang segala hal. Anak-anakku, jika engkau ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ada Tuhan, kehidupanmu akan bertambah baik, karirmu akan bertambah baik. Jadi suatu kerajaan, semua banyak orang akan memujimu, tapi kamu mesti berawas-awas tentang puja ini. Kamu mesti merendahkan diri dan selalu melihat kalau diri kita tuh ada seorang yang berdosa, dan Tuhan tuh selalu memberitahu pada saya, di dalam mata saya ada balok, tapi jangan melihat serumba di mata orang. Kita mesti selalu melihat di mata kita ada satu balok. Jangan tuh merasa di dalam mata kita ada hanya serumba, jadi tidak peduli dan melihat di mata orang ada balok. Biarpun orang mengatakan kamu apa, mengatakan saya apa, saya selalu oke. Kamu katakan yang jeleknya 5 menit. Sampai kamu tidak tahu yang saya yang jelek itu ada 10. Terima kasih engkau memberitahu saya. Memohon Tuhan membantu kita. Amin. Saudara semua, mari kita bisa tadi. Kebetulan Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan dan kita bukan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan kita, dan kita mengadakan Tuhan, dan kita menyanyikan lagu rohani kepada Tuhan.圣洁的国度，神所拣
Nah, kita berkata pada dua orang, kamu adalah ragu roh Allah. Enggak ada ragu roh Allah. Saya juga ragu terangnya Allah. Maaf ya, terangnya Allah. Kita dalam hati kita. Kita membawakan pengharapan dan berkata, mari kita berdeklarasi. Yes. Haleluya. Tuhan, kepada Tuhan ya penghadap. Kami kepada Tuhan ada gereja kami dengan lagu rohani ini, dan kita berkata, Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Kehidupan kami serahkan dalam Yesus. Kita mempunyai pengharapan. Tuhan, kami sedang datang di hadapan-Mu. Semoga berkat suatu perbaiki dalam kehidupan kami. Sebetulnya dalam hati kami, kita tidak mengandalkan keagamaan dan segala yang, dan kita ada di dalam hati kami mengandalkan-Mu. Tuhan, Engkau menjamah kami. 主求你来恢复，你在我心中充满荣耀光辉的宝座。主求你来恢复，你在我生命中热情奔放燃烧。
Tuhan, Kau bangkit. 如同在天上，愿你恢复奇妙作为，彰显你同在，来翻转我生命。愿你的国度降临，愿你的旨 Tuhan, di dalam kerajaan-Mu di sini, semua dengan kehendak-Mu. Tuhan, Kau perbarui tentang keadaan. Tuhan, Kau berbalikan kehidupan kami. 彰显你同在，来翻转我生命。 Tuhan Yesus, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, Engkau perbarui kami sebuah hati yang dingin. Kami dalam kerajaan ini Engkau menjamah. Tuhan, perbaiki hati kami terhadap mencintai-Mu. Tuhan, kami ini bersedia berbalik kepadamu. Tuhan, Engkau memperbaiki hati kami. Tuhan, ada orang Roh Kudus memperbarui kami. Tuhan, Roh Kamu berbicara kepada kami. Engkau kuduskan kami, kuduskan kami. Sampai seluruhnya, Yesus, ini sebagian ini adalah kasih yang ini adalah caranya jalan kerajaan surga. Kisah kami bicara dalam kerajaan ini. Kami tidak sendiri karena Engkau Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau perbaharui kami, Engkau perbaharui kami. Yesus melihat dan berkata kepada mereka, yang semua tercantik dalam batu penjuru ini, dalam kerajaan surga. Apa artinya itu? Tuhan, kami berterima kasih. Bisa ini memberitahu pada kami, apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi batu penjuru? Jika kalian di online dan juga di Fury, jika tidak pernah menerima Yesus masuk di dalam hatimu, menjadi juru selamatmu, saya mengundang kamu mengikuti saya berdoa, mengundang Yesus menjadi dalam hati atau batu penjuru, menerima keselamatan. Jika kamu bersedia menerima Tuhan Yesus, mari mengikuti saya berdoa. Yesus yang saya kasih, hati saya serahkan padamu. Saya menerima kamu menjadi juru sama saya, memberi saya kehidupan kekal. Engkau ampuni semua dosa kami. Di dalam hati saya banyak yang tidak baik. Memohon Tuhan bantu kami. Kami dengan sepenuh hati mengikutimu. Berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau menjadi dalam hati kami itu batu penjuru yang pertama. Dan Engkau sendiri yang menyucikan. Roh Kudus, Engkau di saat ini mengalir dalam hati kami. Engkau memilih hati kami menjadi tempat-Mu bertinggal. Tapi Tuhan, di dalam banyak hal yang tidak ingin diberitahu. Engkau mengetahui dan tidak ingin orang ketahuan orang, dan di dalam banyak yang tidak baik. Itu Roh Kudus, saat ini Engkau mengurapi kami, kuduskan hati kami.
Tuhan, kami ingin terhubung denganmu. Hati kami ada hati yang selalu berdoa. Kami terlalu banyak permasalahan yang lain yang mewakilimu. Dan kami selalu mengambil keputusan. Kami tidak pernah pertama lebih dahulu memilihmu. Kami memilih handphone, kami memilih banyak main game, kami melihat banyak video klip, dan kami melihat banyak memilih teman, dan kami memilih keuangan, dan kami memilih muka kami. Kami memilih untuk mendapatkan kepastian dari orang lain. Kami memilih banyak hal-hal yang tidak baik. Tuhan memohon Engkau mengampuni kami. Di saat kami ada kesulitan, kami baru bisa datang memohon kepadamu. Biasa hati kami terhubung dengan dunia ini. Roh Kudus, kami tidak puas. Kita masuk dalam kerajaan surga mulai dari hati. Kita masuk dalam kerajaan surga, kita mulai dari hati kita. Tuhan, Engkau kuduskan hati kami. Roh Kudus, Engkau datang untuk membantu kami. Jika Engkau tahu hati kamu tidak terhubung kepada Tuhan, saya memohon Engkau bangkit berdiri dari tempatmu. Hatimu kamu tanganmu taruh di dalam dadamu. Kamu tahu, kamu setiap hari kamu sangat sulit mengingat Yesus dan sulit jarang untuk berdoa. Saya itu memohon Engkau bangkit berdiri dari tempat kamu duduk, dan kesulitan kamu beritahukan kepada Tuhan. Kamu tahu di dalam hati kamu yang paling dalam, kamu memikirkan satu hal yang tidak baik. Kamu meluangkan waktu kamu untuk membaca Alkitab lebih sedikit, dan kamu lebih suka melihat handphone kamu dan main game. Hati kamu tahu, dan kita membutuhkan bantuan dari Tuhan untuk kita terhubung dengan Tuhan, dan juga memohon bantuan Tuhan melalui pemilihan ini. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami akan terhubung denganmu. Saya ingin saudara-saudari yang bangkit berdiri, kamu berkata kepada Tuhan, seluruh hati kamu ada batu penjuru, karena Yesus ada di dalam hatimu. Sehingga pemberontakan dan kesulitan kamu dibarukan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau bantu kami dengan sepenuh hati kami mengikutimu. Kami bantu kami dengan sepenuh kami dengan mengharap padamu. Soal hati kami, lepaskan semua yang tidak baik dalam hati kami. Kuduskan. Kita berdoa untuk hati kita. Yesus, Engkau dalam hati kami ada batu penjuru yang pertama. Di dalam jalan ini kita memilih dunia ini lebih banyak mengasihi dunia ini daripada mengasihimu. Kami lebih banyak mengasihi uang kami daripada kami mengasihimu. Kami lebih banyak menyenangkan hati orang, dan juga kami melakukan banyak hal supaya orang lebih senang menyenangkan kita. Dalam keadaan ini kita banyak kesombongan kami, dan banyak ini semua datang darimu. Semua yang bukan darimu, kami memohon Engkau lepaskan semua kegelapan, semua keserakahan, dan semua ketakutan, semua yang dalam itu yang ingin orang puji, dihormati, ya. Dan semua ini kami ingin semuanya itu dilepaskan. Hati kami tertuju padamu. Engkau ubah hati kami, supaya hati kami Engkau dari dalam Tuhan. Kami dipuji. Semua apa yang datang dari Tuhan akan dipuji. Tuhan, hati kami mengundangmu. Kami adalah rakyat kerajaan surga. Kami mengundangmu. Kami berkata kami ingin terhubung padamu. Kami ada milikmu.
Saudara-saudara semua, hati kita, kalian silakan duduk. Hati kita terhubung dengan Tuhan. Hati kita sama Tuhan terhubung. Kita menjadi rakyat kerajaan surga, kita hidup. Apa artinya? Apakah kita mesti selalu berkata hati kita terhubung kepada Tuhan? Apa yang lebih gampang kita pikirkan? Kita mesti mengikuti 10 perintah Tuhan dan kita mesti baik dan kita mesti satu hal yang baik. Hati kita mesti kudus. Ya, tapi ini ada pemikiran yang tidak baik. Kita memang hidup. Yesus memberitakan perumpamaan ini tentang perumpamaan kebun anggur dan juga 10 dinar. Kita mesti hidup dan kita menghasilkan buah. Ya, mesti ada kesemangat. Itu 1 Mazmur pasal 1, itu tengah malam tuh memikirkan menunungkan firman Tuhan. Yaitu bukannya tentang Mazmur 1. Bahaya orang yang jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri pada jalan orang dosa, yang tidak duduk di perkumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan menunjukkan Taurat siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di pertigaan air dan menghasilkan buah pada musim yang tidak layu daunnya, yaitu pohon anggur menghasilkan buahnya. Yang memakai 10 nina itu mesti mengalaminya, dan mesti banyak orang terhubung kepada Tuhan. Jadi hati kita tertuju pada Tuhan, bukannya hanya dikuduskan dan juga hiran jadi seperti asap, bukan begini artinya. Kita terhubung dengan Tuhan, kita mesti menghasilkan buahnya. Dan itu buah kehidupan. Kita terhubung kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan dan berhasil, kita mesti menghadapi Tuhan, dan kita dalam kehidupan kita melihat Tuhan. Kita di dalam hati Tuhan tentang kedamaian bersama, dan kita melihat tuh karakternya tuh Yesus. Jadi kita terhubung kepada Tuhan dan kita melihat Yesus. Ini ada buat dari kita seperti Sakyus. Sakyus berubah. Kehidupannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sebenarnya setiap orang juga mesti begini. Ya, ini yang kita terhubung kepada Tuhan. Kita mesti membawa barang daripada Tuhan. Ini artinya bukannya hanya kita kudus dan disucikan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita buka tangan, kedua tangan kita mesti seperti pohon kehidupan menghasilkan buah. Anak-anakku, itu temanya Tuhan memberikan kerajaan surga yang berikan kepadamu dan memberikan pohon anggur pada orang lain. Dari awal dari bahasa Israel itu ambil kembali, berikan pada kamu dan pada orang asing. Buahmu di mana? Kamu hidup, kamu terhubung pada Tuhan. Engkau pohon anggur yang banyak menghasilkan buah. Itu buah kehidupan, buah kerajaan surga. Berapa orang datang melalui kamu datang ke hadapan Tuhan, dari kegelapan sampai kepada terang di dalam kehidupanmu. Ada berapa banyak buah Roh Kudus? Kita angkat kedua tangan kita, mewakili kita itu sebagai pohon kehidupan di hadapan Tuhan, Tuhan hidup. Apa yang kita kerjakan terus
baik. Dan kita tidak rayu apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kekal seluruhnya. Orang jahat tidak bisa begini, tapi akan ditiup angin dan baik hancur. Orang jahat akan begini. Orang fasik mereka seperti sekam ditiup angin, sebab orang itu fasik tidak akan tahan dalam penghakim. Begitu pula orang berdosa dan berkumpul orang benar. Dan nama Tuhan Yesus berkati kalian di hadapan Tuhan hidup terhubung pada Tuhan dan juga mendapatkan buah pohon kehidupan. Apa yang kamu kerjakan seluruhnya tidak musnah di dalam kehidupanmu. Apa yang kamu dengan sekuat tenaga lakukan itu adalah yang pendek, akan diletakkan apa yang Tuhan berikan padamu, apa yang Tuhan berikan kamu untuk mendapat membuahkan dan berhubung dengan Tuhan. Kerajaan surga ada di dalammu. Engkau terhubung pada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak kami supaya mereka pun terhubung padamu sebagai pohon kehidupan, mendapatkan buah kehidupan di dalam kerajaan surga. Saya tuh melihat setiap orang pun di sini, dan kita di dalam kerajaan surga terus memuji dan juga terus bersama. Kita menikmati apa yang diberikannya dan selalu melayanimu. Tuhan, Engkau menjaga kami setiap orang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang berkati kalian semua.